Jambe Bukit Tinggi dengan nomor NIM 2112500169. Pada hari ini, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 13 Muara Seberut, Kecamatan Sebut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 4 dengan materi usia balik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar perkembangan manusia. Setiap manusia pasti berkembang, bukan? Tentunya ada perubahan pada badan dan mental sesuai perkembangan usia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting. Tentang apa tadi? Usia. Sebelumnya tujuan pembelajaran kita adalah agar kamu mengetahui tentang pengertian balik menurut ilmu fikih, kemudian agar kamu mengetahui tanda-tanda balik bagi laki-laki dan tanda-tanda balik bagi perempuan. Setelah itu bagaimana kamu mengatasinya ketika kamu telah memasuki usia balik. Lanjutkan dengan pembahasan usia balik. Balik menurut bahasa artinya adalah sampai. Menurut istilah, balik artinya adalah seseorang yang sudah dibebani dengan berat beban syariat Islam atau hukum Islam. Artinya, kamu sudah menanggung pahala atau dosa. Sudah menanggung pahala atau dosa. Kemudian, tanda-tanda balik tersebut bagi laki-laki ada dua. Menurut ilmu fikih. Kemudian menurut ilmu biologi juga ada beberapa macam. Sekarang kita bahas tentang menurut ilmu fikih. Menurut ilmu fikih. Yang pertama, tanda-tanda balik bagi laki-laki yaitu sudah mengalami apa? Ihtilam atau mimpi basah. Sudah mengalami ihtilam atau mimpi basah. Maksudnya adalah laki-laki tersebut dalam keadaan sadar tidurnya, tapi dia mengalami mimpi basah, mengeluarkan seperti air kencing yang jernih, tapi bukan air kencing, tapi dia adalah setetes mani atau sperma. Itu dia yang mengalami ihtilam. Kemudian tanda-tanda balik bagi laki-laki yang kedua adalah sudah berumur 15 tahun menurut
Dewa, kita bahas tentang perubahan tubuh dan diri remaja yuk siang nanti di taman sekolah. Yuk, nanti aku ajak teman-teman yang lain ya. Kita mau bahas apa sih tentang tubuh, penyakit, COVID, atau apa, Cak? Tentang pubertas dan kesehatan reproduksi. Hah? Ih, malu. Teman-teman gak perlu malu. Itu penting untuk kita bahas, agar tahu perubahan apa saja yang terjadi pada tubuh dan diri kita, dan gimana menghadapinya. Oke deh kalau gitu. Oke, kita sepakat dulu ya. Ini pembelajaran yang positif. Jadi, kita nggak perlu tabu membahasnya. Oh ya, aku dan Dewa mendapatkan materi ini dari pelatihan Let's Talk Project. Kita mulai dari pubertas ya. Apa sih pubertas itu? Pubertas adalah masa transisi dari masa anak-anak ke remaja, ditandai dengan pematangan organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Nah, yang terjadi ada beberapa bagian tubuh perempuan dan laki-laki yang mengalami perubahan. Apa aja sih yang berubah dari tubuh remaja perempuan, Cak? Oke, perubahan fisik remaja perempuan diantaranya payudara dan pinggul membesar, menstruasi, tumbuh bulu di ketiak dan vagina, lalu mulai memproduksi sel telur. Terus kalau yang laki-laki seperti apa? Untuk remaja laki-laki, diantaranya kulit menjadi berminyak, bahu melebar, karakter suara berubah, otot berkembang, testis dan penis membesar, tumbuh bulu di ketiak, dada, wajah, juga pubis, dan mulai memproduksi sperma. Pada laki-laki dan perempuan juga terjadi perubahan, seperti kelenjar minyak pada wajah yang menyebabkan jerawat, perkembangan otak meningkat, dan tinggi badan bertumbuh. Pada masa pubertas, remaja perempuan akan mengalami menstruasi, dan remaja laki-laki akan mengalami mimpi basah. Apa itu menstruasi? Menstruasi adalah luruhnya dinding rahim yang telah menebal karena sel telur yang tidak dibuahi. Siklus menstruasi secara umum antara 21 hingga 35 hari sekali. Berlangsung selama 2-7 hari. Tapi ada juga loh yang menstruasinya tidak teratur. Adapun tips buat remaja perempuan ketika menstruasi. Ganti pembalut 3-4 jam sekali, mandi dan keramas, makan makanan yang sehat, olahraga, dan jika perlu minum pil penambah darah. Kalau sakit tidak tertahankan, konsultasi ke puskesmas ya. Kemudian bagi laki-laki, kita perlu kasih dukungan pada teman perempuan yang lagi menstruasi. Itu hal yang wajar kok, dan bukan sesuatu yang kotor. Kalau diperlukan, kita bisa menawarkan bantuan loh. Terus pernah dengar nggak? Darah kotor, darah menstruasi dijadikan masker, gak boleh keramas, jangan olahraga, makan nanas dan minuman bersoda bisa memperlancar menstruasi, dan sebagainya. Nah, itu cuma mitos. Lanjut ya, kalau laki-laki yaitu mimpi basah. Mimpi basah itu peristiwa keluarnya sperma saat tidur dan bermimpi melakukan aktivitas seksual. Mimpi basah sebetulnya salah satu cara alami mengeluarkan sperma. Mimpi basah normal kok, gak perlu malu. Bicarakan kepada orang tuamu jika sudah mengalaminya, agar bisa didampingi dan tahu apa yang harus kamu lakukan. Dan setelah mimpi basah, kamu harus mandi ya. Selama masa remaja sampai dewasa, penting untuk merawat organ reproduksi kita. Nah, ini tipsnya. Yuk kita baca bersama. Pada masa pubertas, ada juga loh yang berubah di dalam diri kita, diantaranya Kesimpulannya, penting bagi remaja memahami masa pubertas agar kita dapat menjaga kebersihan, kesehatan, dan lebih menghargai tubuh. Sehingga kita bisa mengambil keputusan untuk tidak melakukan perilaku seksual beresiko dan tidak menikah di usia anak. Kita harus ingat ya, Pelajaran tersebut
kehamilanmu, pahala atau dosanya pada diri masing-masing.